Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisia Maifi, NIM 2119097. Pada kesempatan kali ini saya akan berceramah yang merupakan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Dakwah. Sebagai dosen pengampunya adalah Bapak Nelva Melody. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita terhadap kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang mana berkat rahmatnya kita diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula selawat berangkaikan salam kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita langsung masuk saja ke dalam judul ceramah saya, yakninya bersyukur kepada Allah. Kaum muslimat rahimakumullah, apakah sebagai umat Islam kita wajib dalam melaksanakan bersyukur kepada Allah? Tentu sebagai umat Islam hal tersebut merupakan suatu kewajiban. Bentuk dalam perilaku bersyukur kepada Allah bisa dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, apapun kondisi, keadaan dan situasi. Kemudian melaksanakan perintah Allah seperti ibadah sholat. Dalam Quran surah Al-Luqman ayat 12 yang berbunyi, walaqad ataina manal hikmata anishkur lillahi wa man yashkar fa inna ma yashkuru linafsihi wa man kafaru fa innallaha ghaniyyu hamid, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat di atas menjelaskan tentang perintah kita untuk bersyukur kepada Allah, serta manfaat dalam bersyukur kepada Allah itu terdapat 5. Yang pertama, hidup penuh keberkahan. Apabila kita bersyukur kepada Allah dan merasa rezeki yang diberikan Allah itu cukup untuk diri kita, maka Allah akan memberikan rezeki dan memberikan manfaat yang mendatangkan pemiliknya. Kemudian manfaat lainnya itu kita terhindar dari penyakit hati. Kita terhindar dari sikap sombong, iri, dengki, dan dendam. Bahkan hal-hal tersebut meningkatkan resiko yang berhubungan dengan kesehatan seseorang. Kemudian meningkatkan keimanan. Dalam urusan dunia, seseorang harus bisa memandang orang lain yang nasibnya tidak seberuntung dirinya agar bisa meningkatkan rasa syukur. 2 hal apabila dimiliki oleh seseorang, dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar dalam urusan agama, ilmu, dan ibadah. Dia melihat
kepada yang lebih tinggi, lalu meniru dan mencontohnya. Dalam urusan dunia, dia melihat kepada yang lebih bawah, lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi kelebihan. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian dijanjikan surga. Masya Allah, orang yang bersyukur kepada Allah akan dijanjikan oleh Allah surga. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka aku gantikan surga baginya. Maka apabila seandainya kita dalam keadaan mungkin dari segi ekonomi agak susah, sebenarnya ada yang di lain dari segi ekonomi, misalnya segi kesehatan, kita diberikan kesehatan walafiat untuk lebih giat dan berusaha dalam mencari rezeki. Nah, dalam hal tersebut bukan berarti kita tidak bersyukur lagi, bukan berarti kita menyerah, tapi sehendaknya kita malah meningkatkan rasa bersyukur kita kepada Allah dengan cara kita menyembahnya, sholat, melaksanakan sholat sunnah, sholat wajib, itu sudah merupakan tindakan bersyukur kepada Allah. Kemudian berserah diri terhadap keadaan kita, tapi jangan hanya mengandalkan berserah diri. Berserah diri bukan berarti kita berserah diri, situasi dan kondisi kita akan berubah tanpa adanya usaha. Otomatis usaha juga mengikuti suatu keberhasilan kita nantinya. Kemudian yang kelima, ditambahnya kenikmatannya. Kenikmatan kita akan ditambah. Terdapat di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga, tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu ayat ini menjelaskan bahwa apabila kita sering bersyukur kepada Allah, menerima kondisi kita dan berusaha, bukannya malah merasa kesal, merasa Allah tidak adil, karena apapun dan segala sesuatu hal pun merupakan qadarullah yang terbaik untuk kita. Mungkin ada di balik sana hal yang indah. Makanya kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifkan. Nah, di sini artinya sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu menciptakan kebohongan. Jadi, saudara rahimakumullah, apapun yang disembah orang kafir pada zaman dahulunya seperti berhala, dialah yang menciptakan kebohongan. Itu merupakan suatu kebohongan besar, karena berhala itu bukan sesuatu yang bisa menciptakan. Malahan berhala itu terbuat dari tanah, yang dimana tanah itu Allah lah yang menciptakan segala sesuatu di bumi ini. Kemudian, innalladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan. Di sini sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah tidak mampu memberikan kamu rezeki. Jadi, apa yang kita sembah selain Allah itu tidak akan berfaedah, tidak mampu memberikan kita rezeki. Meskipun ada rezeki, ada keuangan kita yang cukup
baik, tetapi kita tidak menyembah kepada Allah, bukan berarti sesuatu yang kita sembah selain Allah itu yang memberikan rezeki. Karena Allah itu Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu tahu ukuran setiap umatnya. Kemudian fabtaghu indallahi rizqi wa'buduhu washkuru lahu ilaihi tukhrajun. Maka mintalah rizki kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan, mintalah kepada Allah, jangan kepada hal-hal yang lain. Jangan seperti berhala atau menyembah kuburan, itu tidak bermanfaat, itu sama saja dengan musyrik. Maka jika menginginkan sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Fabtaghu indallah, maka mintalah kepada Allah. Wa'buduhu, sembahlah Dia. Dengan cara kita menyembahnya seperti sholat, itu sudah merupakan tindakan atau perilaku kita dalam bersyukur kepada Allah. Ilaihi turja'un, yaitu dimana nantinya kita akan dikembalikan lagi kepada Allah. Yang menciptakan adalah Allah, kemudian kita kembalinya kepada Allah. Maka saudara-saudari hadirin kumullah, perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Semoga dengan bersyukurnya kepada Allah, apapun yang kita hendaki, apapun yang kita inginkan, dan semoga rezeki yang kian hari makin bertambah. Amin ya robbal alamin. Saya sudahi ceramah saya ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.